Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita belajar IPA kembali. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita akan belajar IPA bab 2 tentang gaya dan gerak. Ini peta konsepnya. Nanti bisa kalian baca dan kalian pahami sendiri. Benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jadi menurut IPA, benda dikatakan bergerak jika ada perubahan jarak atau perubahan posisi dari dua benda. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Misalnya, kalian sedang berada di dalam mobil yang bergerak di jalan. Pengamat yang berada di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Kita masuk ke jenis-jenis gerak. Gerak menurut keadaan benda ada dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata jika terjadi perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Jadi saya ulangi, gerak nyata itu benar-benar terjadi perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu ini sebenarnya tidak bergerak atau diam, namun yang kelihatan oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contohnya seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Kemudian gerak menurut bentuk lintasan. Ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Gerak lurus jika lintasannya berbentuk garis lurus. Lintasan itu apa? Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Kemudian gerak melingkar. Lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jadi gerak melingkar jika lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Kemudian yang ketiga gerak parabola. Lintasannya berbentuk parabola. Kita masuk ke kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan setiap satuan sekon. Maka perbedaan kelajuan dan kecepatan adalah jika kelajuan itu adalah jarak setiap satuan sekon, sedangkan kecepatan yang dihitung adalah perpindahan setiap satuan sekon. Jarak itu apa? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Jadi perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Perbedaan berikutnya dari kelajuan dan kecepatan adalah kelajuan itu termasuk besaran skalar, mempunyai nilai besar dan satu satuan, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, memiliki arah. Sekali lagi, perbedaan kelajuan dan kecepatan yang lain, jika kelajuan termasuk besaran skalar, memiliki nilai besar dan satu satuan, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah.
Di samping kanan itu adalah rumus untuk menentukan kelajuan dan kecepatan, di mana V itu adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Sedangkan yang bawah, V yang bawah adalah V adalah kecepatan, kemudian sigma S adalah perubahan jarak, dan sigma T adalah perubahan waktu. Ini contoh soalnya. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Jawab. Diketahui waktu tadi 2 jam dijadikan sekon, maka 2 jam sama dengan 7.200 sekon. Diketahui berikutnya kelajuan atau V sama dengan 10 meter per sekon. Maka kita masukkan ke dalam rumus S sama dengan V dikali T. Kita masukkan S sama dengan 10 dikali 7.200 menjadi 72.000 meter, itu sama dengan 72 km. Selanjutnya kita masuk ke GLB atau gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi suatu gerak dikatakan GLB jika memiliki lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap. Jika digambarkan dengan grafik, grafiknya seperti gambar berikut ini, di mana pada sumbu yang vertikal yang ke atas itu adalah kecepatannya, dan sumbu yang horizontal yang mendatar itu adalah waktunya. Kemudian kita masuk ke percepatan. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Saya ulangi, percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Kemudian perlambatan. Perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Dirumuskan sebagai berikut. A atau percepatan sama dengan kelajuan akhir dikurangi kelajuan awal dibagi dengan T waktu. Jika dipercepat, nilai A positif. Jika diperlambat, nilai A negatif. Dapat dirumuskan sebagai berikut. VT sama dengan V0 ditambah AT. VT itu adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu percepatan, dan T waktu. Saya ulangi, VT itu adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T waktu. Kemudian kita masuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Saya ulangi, GLBB adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Nah, GLBB juga bisa dikatakan gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap.
Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Kemudian kita masuk ke gaya. Gaya didefinisikan dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Jadi gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Berikutnya, gaya adalah besaran vektor, sehingga memiliki besaran dan arah. Satuan gaya dalam SI atau sistem internasional adalah Newton, disingkat N besar. Dalam CGS adalah Din, disingkat D kecil. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau ada anak panah dengan panjang mewakili besar gaya, dan arah anak panah adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F besar. Titik A pada gambar di bawah adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Berikut ini contoh gambar neraca pegas atau dinamometer. Kita masuk ke resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja, disimbolkan R besar. Cara menghitungnya, gaya yang segaris dan searah dijumlahkan, sedangkan gaya yang segaris dan berlawanan arah dikurangi. Berikut ini macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, dan gaya pegas. Kita masuk ke gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Jadi gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Semakin berat benda, maka gaya geseknya juga semakin besar. Demikian juga jika permukaannya semakin kasar, maka gaya geseknya semakin besar. Gaya gesek ada yang disebut gaya gesek statik, yaitu gaya gesek saat benda belum bergerak, dan gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek saat benda sudah bergerak. Gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A kecil. Jika gayanya berlawanan, benda akan mengalami perlambatan dengan lambang negatif A. Kita masuk ke massa dan berat benda. Berat adalah gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya atau G kecil. Besarnya G bumi adalah 9,8 Newton per kilogram, sedangkan G bulan adalah 1,6 Newton per kilogram. Dirumuskan W sama dengan M dikali G. Berat sama W itu adalah berat, M adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi.
Kita masuk ke hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton merumuskan bahwa resultan gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton ini disebut juga hukum inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Hukum 2 Newton. Faktor yang memengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Dirumuskan F besar sama dengan M kecil dikalikan A kecil. F adalah gaya, M massa, dan A percepatan. Hukum 3 Newton dirumuskan ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton disebut juga hukum aksi reaksi, di mana gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Demikianlah materi bab 2 tentang gaya dan gerak yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan kepada saya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.